A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli kelapa di kota Cigombong, pulang pergi menggunakan andong. Buat apa kita sombong jika amalannya saja bodong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan dari Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah taala, bahwa kenapa kita harus sombong bila amalannya saja bodong? Apa sih definisi bodong? Ini kalau bodong adalah bahasa saya. Kalau bahasanya Ustadz Maududi adalah ketika amalan kita ini kita tidak memiliki jaminan ia diterima atau tidak. Dan ketika maksiat kita juga tidak ada jaminan dia itu diampuni atau tidak. Saya analogikan dengan sebuah kendaraan yang dia berstatus bodong. Bodong ini menandakan bahwa kendaraan tersebut memiliki masalah. Dan amalan kita ini juga jika memiliki masalah, berarti dia bodong. Artinya ketika sholat kita, puasa kita, senyum kita, tilawah Quran kita, itu semuanya belum ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masih berstatus bodong, masalah. Dan begitu pula dengan kemaksiatan yang dia belum ada jaminan diampuni atau tidak. Apakah di kita tidak bermasalah? Apakah kita tidak pernah berbuat masalah atau salah? Maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena afatul insan al-insanu mahal khatu'an nisyan, maksudnya gitu. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi sudah pasti setiap manusia itu punya salah. Dan itu juga ketika kita melakukan kemaksiatan, kesalahan, belum ada jaminan ia untuk diampuni. Termasuk dengan amal kebaikan, belum ada jaminan ia diterima. Maka saya mengkategorikan ini sebagai sesuatu yang bodong, sebagaimana kendaraan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita belum bisa memastikan bodong atau amalan diterima atau kemaksiatan yang kita lakukan itu diampuni, maka tak pantas rasanya jika kita berlaku jumawa atau takabur atau sombong. Para sahabat dahulu, mereka bisa tahu, oh amalnya diterima karena dulu hidup dengan Rasul. Terompahnya Bilal bin Rabah sudah terdengar di surga oleh Rasulullah SAW. Itu sudah pasti, kalau terompahnya saja sudah terdengar di surga, sudah pasti amalannya diterima. Ya, kalau dulu bisa diakses dengan kehadiran Rasulullah, kalau hari ini kita tidak. Kita semua tidak pernah ada yang tahu apakah kebaikan kita ini diterima atau tidak. Termasuk ini video ini. Saya membuat video ini dalam rangka mengingatkan sesama muslim, dalam rangka untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya juga belum yakin diterima atau tidak. Setidaknya saya berusaha untuk melakukan apa yang Allah sudah titipkan kepada saya. Karena saat ini ya
kita bisa lihat di dunia maya, semuanya melakukan hal yang ingin digemari atau diikuti oleh orang lain. Nah, atas dasar itu, kalau orang lain bisa melakukan dengan hal yang tidak baik, maka kebaikan juga perlu melakukan hal yang serupa, menjadi tandingan di mana untuk bisa menyeimbangkan. Ya, itu bagian daripada niat, karena setiap amal itu tergantung kepada niat kita. Jika amalan itu niatnya baik, maka insya Allah baik. Jika amalan itu niatnya sudah buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Dan insya Allah semoga amal niat dakwah ini menjadi niatan yang Allah terima, Allah ridhoi. Meskipun saya tidak tahu diterima atau tidak, setidaknya saya tahu niatan ini adalah sesuatu yang bersih untuk umat Nabi Muhammad sebagai tugas daripada Rasulullah SAW menyampaikan. Kalau dulu ada Rasul, bagian daripada utusan Allah. Kalau sekarang, maka umatnya lah yang melanjutkan perjuangan itu. Dan semoga ini bisa menjadi bagian dari itu, untuk bisa watawasau bil haq watawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kebaikan sesama muslim. Ya, syukur-syukur kalau misalkan bisa mengundang sesama keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menjadi seorang muslim. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada topik pembicaraan pada kali ini, yaitu buat apa kita sombong kalau amalan kita ini belum ada jaminan diterima atau tidak. Dan juga buat apa kita sombong kalau setiap kemaksiatan yang kita lakukan, baik itu besar maupun kecil, belum ada jaminan diterima atau diampuni oleh Allah. Jadi yuk kita introspeksi diri. Mari kita merendahkan hati kita. Kita berharap kepada Allah, selalu berharap agar setiap amalan kita, yang kecil, yang sedikit, yang remeh, ataupun yang besar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga Allah jaga diri kita untuk bisa menahan diri kita dari berbuat maksiat, melakukan kesalahan kepada siapapun, baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua kita. Karena kejahatan, kemaksiatan, kehilapan itu tetap akan dipertanggungjawabkan kelak ketika kita berjumpa dengan Allah. Dan mari kita berharap kepada Allah agar Allah jaga diri kita untuk melakukan hal tersebut, dan Allah ampuni setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak, sehingga Allah membersihkan diri kita menjadi umat Nabi yang hatinya bersih, hatinya tak bernoda, sebagaimana terlahir seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang menjadi topik. Pertama, amal yang belum ada jaminan diterima. Yang kedua, maksiat yang belum ada jaminan diampuni. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini, semoga kita menjadi hamba-hamba yang pertama, selalu bersemangat dalam beramal. Meskipun kita tidak tahu amal itu diterima atau tidak, yang penting niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu meminta ampun kepada Allah, bertobat, memohon agar setiap kesalahan yang baik disengaja maupun tidak kita lakukan agar diampuni Allah. Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur di setiap waktu. Syukur-syukur kalau kita bisa istiqomah qiyamul lail. Ketika orang-orang tertidur, kita bangun dan kita meminta ampun kepada Allah. Karena pada malam itu lebih berat dan lebih khusyuk kita untuk bisa meminta
dan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ini dihadirkan dalam diri kita. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.